waktu di sela-sela kesibukan untuk berkumpul ya, bersilaturahmi kembali bersama kami dari Lembaga Administrasi Negara dalam forum konsultasi publik. Kali ini, di bulan ini, kita ingin mengangkat tema terkait pembinaan jabatan fungsional Widya Iswara dan juga analis Bangkom. Kami dari Humas dan Protokol, saya Triksi, nanti ada Mbak Niken, dan juga teman-teman narasumber utama dari Pusat Pembinaan JF Bangkom ASN. Ada Pak Mansur, Pak Abdullah Mansur, terima kasih ya. Saya nyebutnya Mas aja lah ini ya. Mas Abdullah Mansur. Kemudian ada Mas Dwiki Cahya Putra, dan juga Mbak Dwini Meirina. Terima kasih banyak berkenannya untuk mengisi forum ini. Bapak Ibu yang mewakili mungkin perwakilan dari BPSDM gitu ya, beberapa ini saya sudah lihat ada dari Kalimantan Selatan, dari Tangsel. Terima kasih sekali untuk ininya berkenan bergabungnya. Forum ini kembali kami kenalkan adalah forum informal, ngobrol santai ya Bu, Pak, terkait bagaimana kami ingin mengenalkan layanan-layanan publik Nyalan, sekaligus juga memohon masukan, saran untuk perbaikan kualitas pelayanan tersebut. Selain juga kami ingin mempromosikan juga gitu ya, menambah menginfokan lah seperti itu. Sesuai dengan judul, ini adalah sebetulnya di set 1 jam, tapi tidak terlalu kaku. Artinya kalau diskusi masih berlanjut, kami bisa lakukan gitu ya. Tidak harus langsung putus. Diharapkan forum ini bisa menjadikan media untuk kami memohon masukan dan untuk perbaikan layanan lah kurang lebih. Jadi setiap bulan di set 1 kali dengan tema yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan isu aktualnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin akan kami teruskan saja ke narasumber utama dari tim Pusat Pembinaan JF Bangkom. Silakan Pak Mansur dan teman-teman, monggo lo ya. Nanti kami berikan kesempatan sekitar 15 atau 25 menit untuk paparan dan sisanya kita akan pakai untuk diskusi. Baik. Silakan Pak Mansur. Ya, baik, terima kasih Bu Triksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir dalam forum ini namanya Bu Sejalan ya, sejam bersama LAN. Jadi untuk kesempatan kali ini yang menjadi apa istilahnya vokal point untuk obrolan kita kali ini yaitu terkait dengan pembinaan jabatan fungsional bidang pengembangan kompetensi ya. Jadi kami selaku instansi pembina Bapak Ibu sekalian, mungkin ini perkenalan awal dulu ya. Jadi kami ada di sini ada tim, nanti saya ditemani oleh Mas Dwiki dan Mbak Dwini. Ada beberapa teman-teman lain yang juga turut hadir di sini, nanti akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pembinaan untuk jabatan fungsional Widya Iswara dan analis pengembangan kompetensi. Jadi kami di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi ASN ini mempunyai 2 jabatan fungsional yang menjadi istilahnya ranah pembinaan kami, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau Widya Iswara itu sudah cukup lama, mungkin Bapak Ibu sudah kenal dengan jabatan fungsional ini. Ini saya lihat ada berapa Bapak Ibu dari BSDM, Kementerian Lembaga maupun di pemerintah daerah tentunya sudah kenal namanya Widya Iswara ya. Kemudian kami juga mendapatkan amanah baru untuk membina jabatan fungsional analis pengembangan kompetensi. Jadi Bapak Ibu juga sudah kenal terhadap jabatan fungsional tersebut. Tapi di kesempatan kali ini kita akan coba untuk sedikit istilahnya menceritakan
tugas fungsi kami, lingkup tugas kami, nanti termasuk juga bagaimana ketika ingin bergabung menjadi jabatan fungsional Widya Iswara maupun analis pengembangan kompetensi. Mungkin itu pengantar dari saya. Ini karena waktunya terbatas, saya akan berikan kesempatan saja kepada teman-teman ini untuk memaparkan apa yang menjadi tanggung jawab kami, kemudian nanti termasuk bagaimana ketika Bapak Ibu sekalian atau teman-teman di lingkup kerjanya masing-masing ingin bergabung ke jabatan-jabatan fungsional tersebut. Jadi berikutnya saya berikan kesempatan kepada Dwiki atau Dwini untuk melanjutkan nanti pemaparan sampai dengan mekanisme pengangkatan ya, termasuk di uji kompetensi bagi jabatan fungsional tersebut. Mungkin itu dari saya dulu, Bu Triksi. Nanti kita sambung dengan tanya jawab setelah pemaparan. Siap, makasih. Makasih Pak Mansur. Monggo lanjut aja ya, silakan Mas Dwiki atau Mbak Dwini. Iya, makasih Bu Pak Mansur. Ini saya belum di briefing, tiba-tiba langsung ini. Bentar saya siapkan dulu ininya Pak, Bu sebentar ya. Kita ke analis makom dulu kali ya. Tadi bahannya sih udah ada. Sebentar. Boleh, boleh. Share screen. Ya, kita ke ini nih, udah 2 bahan Kak. Ya, izin Bapak Ibu untuk kita langsung saja mungkin ya ke paparannya gitu. Ininya untuk bahannya sebentar. Izin kami dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN gitu ya. Panjang namanya kalau disingkat Puspin Jaya Bangkom ASN gitu ya. Kita berada di lingkup lembaga administrasi negara saat ini membina 2 jabatan fungsional. Bentar. Nah, iya ini 2 jabatan fungsional itu. Yang pertama ini jabatan fungsional yang sudah sangat sepuh gitu ya. Semua orang sudah pada tahu gitu ya. Semua ASN udah pasti tahu gitu, namanya Widya Iswara gitu ya. Dari semenjak CPNS itu udah kenal pasti dengan Widya Iswara gitu. Nah, kita sekarang juga punya 2 jabatan fungsional baru gitu ya. Satu lagi yang baru lahir 2021 itu ya. Namanya analis pengembangan kompetensi ASN atau analis Bangkom kita singkatnya seperti itu. Itu diatur melalui peraturan Menpan nomor 39 tahun 2021 yang mungkin juga tidak lama lagi akan segera dicabut gitu ya oleh Permenpan 1 2023, termasuk juga Permenpan 42 tentang WI yang kemungkinan juga akan dicabut juga berarti ya dengan berlakunya Permenpan 1 itu. Oke. Nah, kalau Widya Iswara itu apa? Itu merupakan ASN atau PNS yang diberi tanggung jawab wewenang untuk kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penyempurnaan mutu pelatihan. Kalau dulu namanya mungkin Dikjarti gitu ya. Sekarang kita perluas lagi untuk untuk perannya gitu. Kemudian ada juga untuk analis pengembangan kompetensi. Ini tugasnya apa? Yaitu untuk melakukan analisis di bidang Bangkom ASN di instansi pemerintah. Nah, lebih lanjut kita lanjutkan profil jabatan fungsional Widya Iswara. Seperti yang sudah disebutkan ada 3 tugasnya dan Widya Iswara itu harus bertugas di lembaga penyelenggara pelatihan. Jadi tidak bisa tuh di tempat lain. Di kami pun di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Bangkom ini tidak ada WI gitu ya. Adanya ya di Pusdiklat, di BPSDM, mungkin di PPSDM, BKPSDM mungkin ya. Nah, ini untuk rumpunnya WI itu berada di pendidikan lainnya. Nah, ini juga perluasan tugas fungsi Widya Iswara yang sudah disampaikan tadi dari Dikjarti dulunya ya, mungkin sekarang jadi lebih luas lagi gitu ya, pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan.
Nah, kemudian jenjang jabatan fungsional wilayah suara itu ada apa? Yang ada 4 sama dengan analis Bangkom gitu ya. Ada ahli pertama, ahli muda, madya, dan utama. Oke, lanjut. Ini 57 butir kegiatan. Mungkin setelah berlakunya Permenpan 1 ini tidak ada lagi butir kegiatan ya. Mungkin namanya ruang lingkup nanti. Kita juga belum tahu seperti apa. Yang pasti saat ini yang berlaku Widya Suara itu mempunyai 111 butir kegiatan kurang lebih seperti itu. Di masing-masing jenjangnya ada 26, ada yang 29, ada yang 30. Nah, ini tugas Limpa Widya Suara mungkin karena sekarang kan ada istilahnya kalau kata orang tuh kastanisasi gitu ya, karena ahli utama itu tidak bisa lagi mengajar latsar diakui sebagai angka kredit gitu ya. Nah, itu ada tugas limpahnya kalau misalnya ahli muda mengajar PKA gitu, yang di atasnya dia dapat 80% untuk angka kreditnya. Sedangkan apabila ahli muda mengajar latsar dia bisa tuh dapat 100% gitu. Ini untuk tugas limpahnya. Nah, ini untuk standar kompetensi Widya Suara ada sekiranya 15 gitu ya, untuk manajerial, teknis, dan sosial kultural. Nah, lanjut saja mungkin ya biar waktunya ini. Nah, ini untuk uji kompetensi Widya Suara ada 4 tahapan yang kita garis besarkan gitu. Yang pertama itu adalah pengusulan peserta oleh PPK atau PYB. Dalam hal ini adalah oleh kalau di pusat itu oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau Sekjen, Sestama itu boleh. Kemudian kita lakukan di LAN ini seleksi administrasi untuk berkas-berkas yang diusulkan. Kemudian pelaksanaan ujiannya bisa klasikal, bisa luring, nanti tergantung kondisi dan situasinya juga gitu. Kemudian juga ada evaluasi setelah pelaksanaan uji kompetensi. Nah, kemudian pengangkatan dalam jabatan fungsional Widya Suara ada 4 tahapan yang diperlukan, yaitu yang pertama telah memenuhi persyaratan administratif, kemudian mengikuti dan lulus uji kompetensi, kemudian setelah itu kami adakan evaluasi akhir untuk melihat hasil dari uji kompetensinya dan melihat juga rekam jejak yang bersangkutan selama berkiprah di instansinya. Kemudian juga memperoleh surat rekomendasi dari LAN, kemudian ada SK pengangkatan oleh instansinya gitu. Nah, dasar kebijakannya apa untuk uji kompetensi Widya Suara ini? Ada Peraturan Menpan 42 2021, kemudian ada Permenpan 13 2019, sementara ini masih berlaku ya. Kemudian ada Peraturan LAN nomor 5 tahun 2021 tentang uji kompetensi jabatan fungsional Widya Suara. Ini mohon dipelajari Bapak Ibu untuk untuk uji kompetensi Widya Suaranya. Nah, kemudian untuk surat hasil ada 2 nih. Kalau lulus dia mendapatkan surat rekomendasi dan bisa diangkat. Untuk ahli pertama, muda dan media, dia 3 bulan berlakunya untuk rekomendasinya. Dia harus segera diangkat. Kalau lewat dari situ, ya dia harus ujian lagi gitu kalau misalnya masih memenuhi syarat. Nah, kemudian kalau tidak lulus atau belum lulus, dia diberikan surat non rekomendasi. Dia diberikan kesempatan untuk mengulang untuk uji kompetensi sebanyak 1 kali gitu ya untuk bisa ikut uji kompetensi Widya Suara. Kalau misalnya belum lulus, dia kita arahkan untuk mungkin mencari untuk jabatan fungsional lain, mungkin WI belum cocok ya untuk yang bersangkutan gitu mungkin. Makanya kita berikan kesempatan hanya 1 kali. Nah, kemudian pasca uji kompetensi seperti apa? Yaitu proses SK, kemudian pengangkatan, pengurusan NIWN, dan lain-lain. Itu untuk pasca uji kompetensi bagi yang lulus dan direkomendasikan. Oke, kita lanjut aja mungkin biar cepat ya ke analis Bangkom. Ini JF baru kita lagi promosi besar-besaran nih untuk analis Bangkom. Dasarnya apa untuk pembentukan JF analis Bangkom? Pertama dari PP 11 tahun 2017 yang sudah diubah ke PP 17 tahun 2020 tentang disebutkan bahwa pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi atau Korpu. Kemudian juga terkait dengan PP 49 tahun 2018 juga tentang manajemen PPK atau P3K gitu. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Nah, ini diundangkan pada 6 September 2021 untuk JF analis pengembangan kompetensi, di mana analis pengembangan kompetensi ini tanggung jawabnya itu seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu analisis bidang pengembangan kompetensi ASN. Perannya apa saja? Yang pertama mengembangkan desain Korpu, memetakan kebutuhan dan menganalisis Bangkom sesuai kebutuhan individu atau instansinya. Kemudian juga
mengembangkan pelaksanaan metode Bangkom non klasikal, kemudian mengukur dan mengevaluasi dampak pengembangan kompetensi instansinya, dan mendesain transformasi Bangkom dari training ke learning Bangkom yang bersifat customized. Kelas jabatannya untuk analis Bangkom sama dengan Widya Suara, ini kabar baik untuk calon analis Bangkom nih. Kelas jabatannya kita tetapkan, sudah ditetapkan oleh Kepala LAN dan Menpan, yaitu untuk ahli pertama 8, ahli muda 10, ahli madya 12, ahli utama 14. Nah, tapi untuk tunjangan jabatannya memang belum ada, Bapak Ibu. Nah, ini sudah kami ajukan ke Menpan tahun kemarin. Namun ternyata dari Menpan sendiri memang lagi di hold dulu nih sementara untuk beberapa tunjangan jabatan, beberapa jabatan fungsional gitu, karena kabarnya akan disatukan menjadi satu perpres untuk tunjangan jabatan fungsional yang belum ada tunjangannya. Nah, untuk unsur dan subunsur kegiatan, untuk analis Bangkom ini ada 3 garis besar untuk unsurnya, yaitu pemetaan kompetensi terdiri dari 3 unit subunsur, kemudian ada pelaksanaan Bangkomnya terdiri dari 4 unsur, kemudian ada pemantauan dan evaluasi Bangkom. Ini bisa nanti mungkin di-share juga ya bahannya oleh tim Humas, nanti kita share. Oke. Kemudian untuk kedudukan JF analis Bangkom ini ada di mana? Kalau misalnya WI tadi hanya di lembaga pelatihan gitu. Nah, kalau untuk analis Bangkom ini bisa di unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Bangkom. Jadi tidak hanya unit kerja pelatihan, bisa juga di unit kerja kepegawaian atau unit kerja unit kerja lini gitu ya. Dalam hal ini misalnya di satu instansi saya berikan contoh di Kementerian Dikbud gitu yang besar. Nah, di Dikbud itu bisa di Balai Besar Vokasi, BBPPMVP-nya misalnya, atau misalnya di BBGP-nya, atau bisa di P4TK, atau bisa di Sesditjen, kan di situ ada kepegawaiannya juga, itu bisa, atau bisa di Biro SDM atau kepegawaiannya gitu ya. Itu lebih luas lagi kalau untuk analis Bangkom ini. Yang penting tugasnya itu ya untuk menganalisis Bangkom pegawainya atau untuk kebutuhan instansi. Bisa juga di unit pembina jabatan fungsional kayak di kami di Pusbin JF. Di kami dimungkinkan untuk adanya analis Bangkom karena di kami itu tidak hanya untuk pegawai kami tapi untuk si JF Bangkomnya, jadi untuk pengembangan WI sama pengembangan analis Bangkomnya sendiri gitu ya. Itu malah lebih besar dampaknya untuk Bangkom JF itu. Kemudian ini ada 59 butir kegiatan ya, seperti yang disampaikan, mungkin nanti akan dihapus juga oleh Permenpan 1 2023 gitu ya. Kurang lebih ada 14, 18, 20 dan 7 kegiatan untuk masing-masing jenjangnya. Nah, ini mekanisme pengangkatan untuk analis Bangkom ini ada 4. Yang pertama adalah pengangkatan pertama, ini yang dari SK CPNS-nya sudah analis Bangkom gitu ya. Kemudian perpindahan dari jabatan lain, kemudian penyesuaian dan in-passing, dan promosi. Nah, yang tahun ini kita laksanakan adalah yang in-passing. Kita membuka 100 kuota untuk tahun ini, untuk analis Bangkom in-passing-nya. Dan ini harus sudah selesai diangkat nih, 6 September 2021. Makanya kita bulan depan itu ada kuota sekitar 35 orang. Kemudian ada lagi, saya lupa, jadi nanti ada jadwalnya kita share. Ada 3 angkatan, yang angkatan terakhir di bulan Juli atau Juni kalau nggak salah. Nah, ini nanti kalau yang misalnya berminat Bapak Ibu diusulkan saja, tapi untuk pengusulannya harus sudah menghitung formasi kebutuhan untuk analis Bangkomnya yang diusulkan oleh PPK ke kami. Yang penting hitungannya dulu sudah ada, nanti sudah bisa langsung mendaftar untuk yang in-passing analis Bangkom gitu. Nah, ini kemudian untuk kenaikan jenjang analis Bangkom, mungkin Pak Ibu saat ini memang sudah ada, kami itu sudah ada 103 analis Bangkom yang tersebar di seluruh Indonesia gitu ya. Ini bukan dari jalur pengangkatan pertama dan bukan dari jalur in-passing itu. Ini dari jalur penyetaraan jabatan, penyederhanaan birokrasi. Nah, ini dari beberapa instansi jumlahnya sekarang sudah 103 kalau tidak salah. Nah, ini mungkin ada Bapak Ibu yang sudah memenuhi angka kredit gitu ya, kira-kira kegiatannya selama 1 tahun di dalam jabatan analis Bangkom ini sudah bisa naik ke jenjang yang berikutnya. Tahun ini juga kita buka 10 kuota untuk kenaikan jenjang dengan minimal sudah memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama nanti ikut uji kompetensi, kemudian adanya formasi untuk naik jenjang, kemudian juga sudah memenuhi hasil kerja minimal dan angka kreditnya sudah memenuhi, dilengkapi dengan PAK-nya gitu.
eh, yang apa hasil kerja minimalnya itu untuk 3A apa 3A dan 3B. Maksudnya dalam hal ini ahli pertama dia diperlukan untuk dokumen hasil kerja minimalnya itu adalah analis kebutuhan Bankomnya. Kemudian dia untuk jenjang muda naik dari pertama ke muda dia memerlukan laporan evaluasi Bankom. Untuk kemudian naik dari muda ke madya dia memerlukan pedoman pengembangan kompetensi. Dan kemudian untuk jenjang utama dia memerlukan roadmap Bankom nasional seperti itu. Nah, Bankomnya itu seperti apa? Kita saat ini masih merancang gitu ya untuk untuk pelatihan bagi analis Bankom gitu ya. Mungkin tidak dalam waktu dekat mungkin akan ada pelatihannya untuk analis Bankom. Nah, ini untuk yang dari formasi CPNS gitu diwajibkan 3 tahun setelah menduduki itu wajib mengikuti pelatihan fungsionalnya gitu. Nah, nanti metode pelatihannya seperti apa mungkin akan disampaikan di kesempatan yang berikutnya gitu ya. Nah, ini tata cara pengangkatan analis Bankom melalui in-passing. Ada di mana kita atur, ada di keputusan kepala nomor 710 garis miring K.1 garis miring HKM.02.2 garis miring 2022. Ini bisa di-download di QR tersebut, bisa di-scan atau di di link tersebut gitu ya. Untuk in-passing ini yang bisa diangkat itu hanya sampai ahli madya, jadi sampai ahli utama tidak bisa diangkat, tidak bisa melalui in-passing gitu ya, dibatasi sampai ahli ahli madya saja gitu. Oke, persyaratannya seperti apa untuk in-passing? Yang pertama yang pasti sudah PNS gitu ya, kemudian tidak menduduki jabatan fungsional, jadi yang saat ini sudah duduk di JF gitu ya, tidak bisa mengikuti in-passing, paling nanti ikutnya perpindahan jabatan, tapi tidak di tahun ini sepertinya, karena tahun ini hanya untuk in-passing saja gitu. Jadi in-passing ini hanya untuk pertama untuk pelaksana, kedua untuk administrator, ketiga untuk pengawas gitu. Jadi hanya untuk 3 ini, yang karena 3 ini belum memiliki jabatan fungsional. Kemudian memiliki integritas moralitas baik, sehat jasmani rohani, berijazah minimal S1 untuk analis Bankom ini, jadi tidak perlu S2 seperti WI gitu ya. Kemudian ikut lulus uji kompetensi, memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang Bankom. Minimal 2 tahun ini seperti apa? Yang pertama misalnya dia bukan di Pusdiklat atau bukan di kepegawaian, tapi dia pernah menyusun dokumen rencana Bankom pegawai di unitnya, itu sudah bisa dihitung sebagai pengalaman, tapi yang minimal 2 tahun itu, jadi 2 tahun minimal. Jadi kalau 1 tahun baru 1 tahun itu ya belum bisa berarti ya. Ini sudah mutlak karena ada di pedomannya seperti itu. Kemudian nilai prestasi kerja minimal baik 2 tahun terakhir. Kemudian usia paling tinggi untuk pengangkatan ini untuk ahli pertama dan ahli muda maksimal 56 tahun. Kemudian untuk ahli madya maksimal 58 tahun harus sudah diangkat. Jadi kalau misalnya mengusulkan, saya usia sekarang misalnya saya 4B misalnya, saya udah 57 tahun 6 bulan ya silakan saja karena masih ada waktu 6 bulan sampai ke batas usia pengangkatan. Nah, untuk in-passing ini karena namanya penyesuaian ya, jadi yang disesuaikan adalah pangkatnya. Jadi kalau misalnya 3A, 3B dia bisa ke ahli pertama, untuk 3C, 3D dia ke ahli muda, 4A sampai 4C dan seterusnya itu sampai ke setara dengan ahli madya. Dan catatan juga yang bersangkutan harus sudah naik pangkat sekali minimal. Jadi kalau misalnya dari CPNS belum pernah naik pangkat sekali, dia tidak bisa ikut in-passing ini gitu. Nah, ini tahapannya. Yang pertama persyaratannya apa saja, yang kemudian surat usulan PPK ke Kepalalan. Jadi yang diusulkan ke kami itu yang menandatangani adalah PPK atau PEB. Jadi dalam hal ini adalah misalnya kalau di daerah gubernur atau sekda yang menandatangani. Kalau di pusat ya menteri, kepala lembaga atau sestama atau sekjen. Nah, kemudian kami melakukan seleksi administrasi, nanti kemudian kalau misalnya lolos kami beritahukan pemanggilan, kalau tidak lolos kita beritahukan bahwa yang bersangkutan belum bisa ikut in-passing ini. Kemudian ada juga uji kompetensinya nanti seperti apa, mungkin kalau bisa disampaikan sedikit gitu ya, uji kompetensinya seperti apa, yang pasti akan ada soal tentang kebijakan Bankomnya. Jadi diberikan soal-soal nanti mungkin pilihan ganda bentuknya dan ujian studi kasus gitu ya untuk uji komnya ini. Nanti pelaksanaannya daring atau luring nanti kita sampaikan berikutnya.
Yang pasti yang diujikan itu yang pertama kemungkinan adalah pilihan ganda tentang kebijakan dan tentang pengembangan kompetensi, jalur-jalur Bangkomnya seperti apa, seperti itu mungkin. Nah, kemudian ada juga studi kasus, nanti dimintakan membuat semacam mini paper gitu ya untuk uji kom ini. Kemudian juga nanti mungkin ada wawancara juga bentuknya. Nah, kemudian ada juga setelah uji kom lulus nanti disampaikan rekomendasi, kemudian pengangkatan paling lambat 5 September 2023 baru sudah diangkat. Ya, ini catatan untuk bapak-bapak, ibu-ibu pembina kepegawaian gitu ya di instansi gitu ya. Kalau lewat ya tidak berlaku lagi gitu, karena invasinya sudah selesai. Nah, nanti kalau sudah diangkat, jangan lupa dilaporkan ke LAN, ditembuskan juga gitu ya. Nah, ini jadwal uji kom Widaya Suara dan AS Bangkom. Untuk untuk kenaikan jenjang Widaya Suara, kita ada di sementara ini tanggal 20 sampai 21 Juni, jumlah pesertanya hanya 30 orang. Ini masih menggunakan anggaran LAN, jadi masih gratis gitu ya. Nah, kemudian untuk perpindahan dari jabatan lain untuk Widaya Suara itu ada 2 angkatan. Kita di 21-22 nih harusnya kemarin, tapi kita ada schedule. Kita belum tahu nih sampai kapan reschedule-nya gitu ya. Nanti kita infokan lagi berikutnya. Kemudian ada lagi di tanggal 4 sampai 5 Juli. Ini masing-masing ada 20 orang PNBP masing-masing dengan biaya PNBP-nya 1.300.000. Untuk kemudian ini in-passing analis Bangkom ada 3 angkatan, ada yang 35, ada yang 35, ada yang 30. Ini masing-masing tanggal 14 Maret sampai 15 Maret, kemudian 23-24 Mei, dan 13-14 Juni. Kemudian untuk kenaikan jenjang analis Bangkom ada di tanggal 12 sampai 13 Juli, ini sebanyak 10 orang. Kalau ini menggunakan anggaran apa ini sementara masih kita jadikan kita bahan diskusi internal ya. Seperti itu. Nanti kita sampaikan di pemanggilan. Seperti itu, Bu Triksi, Pak Mansur, informasi yang bisa sampaikan. Kalau ada yang didiskusikan, kami persilahkan, kami kembalikan ke Pak Mansur dan Bu Triksi. Terima kasih. Baik, makasih Mas Dwiki. Bapak Ibu, nanti bahan paparan narasumber akan kami share ya di kolom chat. Dan tadi kami sudah sampaikan juga, silahkan kita akan diskusikan atau menerima pertanyaan dari terkait materi yang hari ini disampaikan. Untuk penyampaian materi sudah cukup ya Mbak Dwi, ini apakah masih ada yang mau ditambahkan? Cukup, Bu. Oh cukup, oke. Berarti kita langsung berdiskusi ya. Makasih Mas Dwiki. Siap. Ini di kolom chat sudah ada beberapa orang penanya. Bapak Ibu silahkan juga mengangkat tangan. Nanti kami akan persilahkan untuk langsung menanyakan open mic gitu ya. Monggo Mbak Niken mau dipandu. Yang raise hand dulu boleh, ditanyakan dulu, dibacakan yang di chat juga boleh. Silakan. Baik, terima kasih. Ini urut kacang ya Ibu. Iya, iya, Yang iya. sudah masuk. Ini yang pertama ini yang ada di chat dulu. Oke, pertanyaannya terkait kenaikan jenjang Widya Iswara dari Ibu Yudi Andrianti Ningsih, DIY. Mohon LAN bisa mempertimbangkan untuk beberapa angkatan untuk kenaikan jenjang WI. Kemudian yang kedua dari PPSDM, apa bisa ditambah jumlah kuotanya untuk in-passing analis Bangkom lebih dari 100 orang mengingat dibuka untuk seluruh Indonesia. Dua dulu mungkin ya, silahkan. Ya. Mas Mansur, Mas Dwiki, silahkan. Mungkin Pak Mansur dulu. Ya, baik. Terima kasih Bu Triksi, Mbak Niken. Ini yang terkait dengan uji kom kenaikan jenjang, maka bisa dipertimbangkan untuk beberapa angkatan. Ya, jadi kami sementara buka sesuai jadwal dulu itu, ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada tambahan, misalnya banyak yang ingin mengajukan uji kom, ya akan kami pertimbangkan lagi mekanismenya seperti apa gitu ya, apakah akan pembiayaannya RM atau seperti apa. Kalau RM kan terbatas, mungkin ada mekanisme lain yang bekerja sama dengan BPSDM, barangkali seperti itu ya. Kemudian terkait dengan kuota uji kom analis Bangkom, ya, karena ini baru, ya, barangkali ada yang berminat, tapi memang ya sementara ini Bu, kami buka dulu untuk 100 pertama, ya, 100 orang pertama. Ini untuk masa in-passing sampai dengan 3 angkatan nanti ya. Karena data sementara kami sejumlah 100 itu pun belum
terpenuhi semuanya ya. Jadi mungkin banyak yang masih istilahnya berproses untuk pengusulan. Tapi saat ini kami memang baru membukanya 100 peserta dulu untuk Gcom Impasing analis Balkom ya. Ya, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang lain yang ingin berdiskusi, silakan. Baik, Ya. mungkin kita ke yang raise hand dulu ya Bu. Ini ada dari Pak Enggak. Awi, kayaknya udah dari tadi, dari Pusdiklat Perdagangan. Pak Awi, silakan untuk open mic. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur, Bu Triksi, Mas Diki, dan teman-teman dari LAN, dari Puspin. Izin, mungkin pertanyaan sama ya Bapak Ibu, cuman ini agak sedikit mungkin menjadi bahan pertimbangan karena terkait dengan kami sebagai Widya Iswara sangat bergantung sekali dengan LAN, apalagi menyangkut karir. Kadang kami suka curhat di dalam lingkup kami bahwa kita berkarir di instansi di luar LAN, tapi kita bergantung dengan LAN, sangat tergantung gitu ya. Mungkin dapat dipertimbangkan, ini sekedar masukan saja, karena kita tahu LAN itu saat ini membina ribuan ya Bapak, untuk membina ribuan membina ribuan WI gitu. Tapi kuota untuk pelaksanaan uji komnya yang dari karir, dari WI itu cuma 30 tahun ini. Sementara seperti memprioritaskan yang dari pindah jabatan gitu loh. Yang jadi masalah adalah ketika pindah jabatan diprioritaskan, kemudian peta jabatan kami di Pusdiklat Perdagangan ya terutama itu sudah terpenuhi untuk JF. Kami mau naik ke muda, tapi ternyata dengan adanya pindah JF yang baru-baru akhirnya di muda itu terpenuhi Pak sudah. Akhirnya kami yang dari karir mau kemana nih? Apakah kayak tadi pilihannya ya udah mau nggak mau pindah ke JF lain atau harus nunggu kuota sampai akhirnya kami ya udah kami merasa tersandra. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan. Apakah bisa nanti di uji komnya di mix saja seperti JF lain Pak izin. Di kami pun membina untuk JF perdagangan mungkin juga diperencana sama di perencanaan di Bappenas pun akhirnya sama ya Pak, bahwa untuk uji kom itu tidak ada pembedaan antara yang pindah jabatan atau yang mau naik jenjang. Di mix Pak mungkin bisa seperti itu sehingga pilihannya bisa lebih banyak dan kesempatan kami pun yang dari karir dari Widya Iswara bisa terpenuhi. Mohon maaf ya Pak, ini kami curhat. Mungkin itu sih yang kendala kami dan ada teman-teman juga yang memang sudah terpenuhi Pak di muda di pertama itu udah 200 dari tahun 2021 yang akhirnya menunggu jadwal-jadwal. Nah itu yang juga mungkin dipertimbangkan. Harusnya kami sudah naik pemuda dari setahun yang lalu dengan adanya pembatasan jadi kesempatan untuk naik jenjang terhambat gitulah Pak. Ya. Mungkin itu Pak sedikit curhat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit kami Mas Mansur langsung ya boleh langsung merespon ya. Ya jadi kalau di sisi kami mungkin gini Pak Awi, saya perlu sampaikan bahwa kami tidak membedakan gitu kan, tidak memprioritaskan sebenarnya untuk yang beralih jenjang gitu kan. Ini kan kita bicara tentang uji kom kenaikan jenjang ya. Jadi tidak ada istilahnya kami prioritas ini yang bagi yang pindah dulu enggak malah justru ini mungkin ya berdasarkan usulan instansi masing-masing gitu kan. Nah kalau kebetulan yang diusulkan banyak yang dari perpindahan ya kami terimanya seperti itu Pak. Kecuali untuk calon ini kan ada dua jalur yang berbeda. Di calon ini ada yang dari perpindahan yaitu DPT dulu ada gitu kan, kemudian ada yang jalur istilahnya reguler. Mungkin nanti ini Vicky bisa menambahkan lagi gitu kan. Tapi kalau untuk kenaikan jenjang ini berdasarkan antrian istilahnya ya, antrian yang masuk ke kami gitu. Ini Vicky yang menangani untuk administrasi di Gcom mungkin nanti bisa menjelaskan lebih detail. Ya, kalau untuk kenaikan sekali lagi kami sampaikan bahwa kami tidak ada prioritas untuk yang perpindahan atau yang jalur istilahnya
reguler karir gitu ya. Ini Diki bisa menambahkan, silakan. Menambahkan sedikit. Ya memang Mas Awi nih karena memang kuotanya seperti itu gitu ya, kita jatahnya tahun ini ya, mungkin kalau misalnya nanti setelah kita kan baru bisa memutuskan kelebihan dan kekurangan itu kan kalau kita sudah menyelenggarakan gitu ya. Kita kan sekarang belum tahu nih, uji komnya belum berjalan, kalau misalnya sekarang 30 ya, sedangkan yang daftar ada 100 gitu ya, udah mungkin kalau ada pertimbangan tambah, atau bisa juga nanti dengan mekanisme kerjasama instansi yang menyerahkan, kalau misalnya di perdagangan ada 20 orang yang mau naik jenjang gitu ya, silakan nanti bekerja sama dengan kami gitu ya, untuk penyelenggaraan mandiri di sana gitu, itu juga bisa di ini. Tapi yang pasti nih karena kan biasanya naik jenjang tuh termasuk kita juga ya JF gitu ya, saya juga analis kebijakan gitu ya, pengennya naik jenjang nih terus gitu kan, tapi ternyata kan ada yang lebih utama nih, formasinya ada nggak gitu kan, formasinya sudah, karena kan apalagi sekarang nggak cuma ada, sudah disetujui sama Menpan belum gitu kan formasinya. Nah sekarang kan nggak bisa semena-mena naik jenjang kalau nggak ada persetujuan dari Menpan gitu ya. Nah ini jangan lupa di Bapak Ibu nih harus dipastikan dulu formasinya itu sudah ada dan sudah disetujui oleh Menpan. Itu yang harus diutamakan seperti itu. Nah kalau misalnya sudah dirasa sudah ada formasi gitu ya, meskipun kayak saya nih, saya kalau dibilang berhak, semua semua JF juga berhak nih jenjang, tapi kan ada pembatasan tersendiri aja masing-masing instansi sekarang karena formasi itu. Nah itu dilihat juga formasinya. Itu seperti itu Mas Awi, mungkin nanti yang penting didaftarkan dulu. Tapi untuk kenaikan jenjang memang kami belum bisa buka untuk untuk pendaftarannya, memang karena sekarang kami masih proses pengamalan sistem untuk untuk siwi pendaftaran kenaikan jenjang. Jadi sementara yang bisa daftar itu hanya perpindahan jabatan WI sama analis Bangkom dulu sementara. Ya untuk kenaikan jenjang nanti kita kabarkan lagi kalau sudah tersedia sistemnya gitu dalam waktu dekat ya Bapak Ibu. Seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Duki dan juga Pak Mansur. Kita ke pertanyaan selanjutnya dengan Ibu Evanita dari BKP SDM Tangsel. Silakan Ibu Evanita. Baik, terima kasih Ibu moderator. Mohon izin Bapak Ibu. Pak, dari kami mohon penjelasan atau sharingnya Pak. Kalau bagi teman-teman kita ada yang mau perpindahan dari Jafung lain yang serumpun dengan Bangkom. Jadi mungkin dari Jafung yang sudah ada mau pindah jabatan ke Jafung Bangkom, mohon ada pencaraannya Pak atau arahannya. Terus yang kedua terkait impasing yang mau Bapak adakan atau impasing yang mau diadakan tentang Bangkom, itu di peta jabatan Pak, karena memang kemarin itu kebutuhan penyetaraan jabatan ya, kita udah cek ada Pak, sudah tersedia, tapi untuk penghitungan formasi karena harus kita lakukan ya Pak, mohon ada arahan Pak, apakah kami ke bidang mana atau bagian mana untuk bisa dapat mungkin ada format atau apa ya Pak untuk pengusulan dan penghitungannya Pak. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu. Mbak Niken izin ya, saya langsung. Iya Mas. Ya. Baik, terima kasih Bu Evanita. Ini yang pertama terkait dengan perpindahan gitu kan ke jabatan analis Bangkom. Untuk sementara ini belum dibuka untuk perpindahan itu ya, tapi nantinya ada. Yang sekarang ini baru untuk pendaftaran melalui passing ya, passing. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan formasi ya, formasi. Kemudian ada perhitungannya tentunya ya. Kami sedang proses final. Jadi sebenarnya kalau merumus hitung-hitungannya nanti bisa lanjut, mungkin Dwiki bisa nanti kontaklah dengan Mas Dwiki untuk diberikan gambaran perhitungannya gitu kan. Ini masih dalam proses finalisasi peraturan terkait dengan itu gitu kan. Tapi beberapa memang aturannya sudah dalam tahap final, sehingga rumus itu bisa kita gunakan untuk proxy menghitung kebutuhan di satu instansi ya. Jadi nanti juga dalam waktu dekat insya Allah akan kami share juga ke seluruh instansi terkait dengan perhitungan formasi analis Bangkom ya. Beberapa memang sudah mengajukan usulan formasinya untuk diberikan rekomendasi oleh kami, sehingga nanti bisa
lanjut untuk penetapan formasi dari Menpan RB. Ya, jadi sementara itu untuk yang perpindahan belum, nanti mungkin setelah periode in passing ini. Ya, mungkin teman-teman menambahkan ini. Saya coba menambahkan Ya. sedikit. Ya, untuk in passing analis Bangkom ini untuk formasi Ibu, untuk rumus kami sudah Excel-nya sih sudah ada. Memang untuk pedoman seperti yang disampaikan Pak Mansur, kita masih sedikit lagi nih tinggal proses tanda tangan dari pimpinan gitu ya, pembahasan sedikit lagi. Tapi untuk rumusnya karena mungkin kalau menunggu agak ini makan waktu gitu ya. Jadi kita sudah sediakan untuk rumus penghitungannya, nanti bisa di-share di kolom chat gitu ya. Ada juga di sosmed, mungkin di LAN sama di kami di Puspin DF Bangkom gitu, ada juga untuk informasi penghitungannya gitu. Nanti kita bisa share juga untuk formasinya seperti itu ya. Makasih. Baik, Pak. Ya, makasih, Pak. Sama-sama, Bu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita ke pertanyaan yang ada di chat kembali. Ini tentang analis Bangkom. Bagaimanakah pembagian kuota analis Bangkom untuk setiap instansi mengingat kuotanya yang terbatas, dan juga bagaimana mekanismenya seandainya lulus uji Komjafung Bangkom namun rumahnya belum tersedia di balai pelatihan. Terima kasih dari Ibu Ira Bapelkes Batam. Ya, langsung dijawab aja. Kuota itu kita pokoknya yang sudah mendaftar di awal yang kita langsung masukkan dalam list gitu kan. Istilahnya siapa cepat siapa dapat untuk sementara ini ya. Jadi nanti sementara kita pull dulu sesuai dengan urutan surat yang masuk ke kami usulannya. Kemudian kalau rumahnya belum ada di tadi di Bapelkes misalnya, ya istilahnya gini, kita bisa usulkan sambil ini kan internal ya, istilahnya internal kalau terkait dengan peta jabatan gitu ya. Kemarin juga kami di Provinsi Jawa Timur ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi sekiranya memang dibutuhkan tapi rumahnya belum ada ya, jadi kalau usul dari kami saran ya, jadi bisa istilahnya gini, kita usulkan dulu karena memang diperlukan gitu kan, karena pengusulannya tentunya oleh bina kepegawaian ya masing-masing. Berarti kan kalau diusulkan asumsi kami memang diperlukan. Ya. Nah kemudian terkait dengan peta jabatan. Kalau peta jabatannya belum ada seperti apa? Ya nanti sambil secara paralel ini bisa istilahnya diusulkan di bagian organisasi atau biro organisasi yang ada di masing-masing instansi gitu kan ya. Kenapa? Memang dibutuhkan, cuma belum ada petanya, belum ada rumahnya di peta jabatan tersebut gitu kan. Jadi saran saya tetap bisa paralel nih kan, sambil berproses nanti diusulkan kemudian ikut uji passing ya. Kalau sudah ada nanti kan kalau sudah lulus ya bisa diangkat. Nah, sementara mau ditambahkan di mana nanti sambil itu berproses untuk ditambahkan dalam peta jabatan masing-masing instansi. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ada tambahan teman-teman silakan. Atau sudah cukup barangkali ya. Mas Duki, ada yang mau ditambahkan? Udah, Bu. Oh, udah cukup, Bu. Ya, aman, Mbak Dika. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad Fauzi. Untuk WI utama ini, apakah masih ada moratorium atau sudah tidak ada lagi untuk moratorium WI utama? Ya, untuk moratorium, jadi SE kami yang yang terkait dengan moratorium itu untuk sampai dengan saat ini masih berlaku, Bapak Ibu ya. Jadi ini sambil menunggu nanti ada perbaikan mekanisme di uji kompetensinya. Jadi kami akan informasikan lebih lanjut terkait dengan perubahan kebijakan terkait dengan uji kompetensi bagi untuk kenaikan jenjang widyaswara utama ini. Ya. Jadi untuk sementara memang masih belum dibuka. Ya. Istilahnya uji kompetensi kenaikan jenjang bagi widyaswara utama. Yang ini bisa
Ini Pak, ya ingin menambahkan untuk moratorium ini hanya yang dari JPT aja Pak, Bapak Ibu, untuk dari JPT yang sudah 4T itu sementara tidak bisa berpindah jabatan ke ahli utama. Kalau naik jenjang bisa, asal formasinya, yaitu catatan saya harus sudah disetujui oleh Menpan, ada formasi dan sudah disetujui oleh Menpan. Jadi itu yang yang harus ditempuh oleh Bapak Ibu semua. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Itu Pak Mansur mungkin. Ya. Bu Triksi. Jadi untuk kenaikan jenjang masih bisa ya. Masih. Artinya kan kenaikan jenjang kan tadinya dari madya misalnya untuk menuju ke WI utama itu karena memang pola karirnya seperti itu ya masih bisa dimungkinkan. Tapi yang di moratorium kami tegaskan lagi bahwa itu untuk perpindahan dari JPT ya, uji kompetensi calon, tapi dari perpindahan JPT itu yang masih di moratorium. Ya. Tapi kalau misalnya dari jalur karir reguler gitu kan, artinya dari madya kemudian mau uji kompetensi kenaikan jenjang ya masih dimungkinkan, masih seperti biasa gitu ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan tadi apakah moratorium saat ini masih berlaku atau tidak. Demikian. Baik, ini untuk selanjutnya dari Bu Santi dari Sekjen DPR RI. Mohon kontak person jika ingin diajari terkait perhitungan formasi analis Bangkom. Nah, ini sekaligus saya juga menyampaikan pertanyaan yang ada di Instagram juga sekalian yang mau masuk. Apakah ada untuk Pusbin JF ini, apakah ada hotline atau kontak center yang bisa dihubungin langsung oleh teman-teman Widya Iswara atau analis Bangkom ya? Ini juga sudah dijawab sama Mas Dwiki di chat, tapi mungkin bisa sambil dijelaskan kembali ya Mas Dwiki untuk mekanismenya. Silakan Mas Dwiki. Iya, makasih. Untuk kontak person kami belum ada yang terpusat gitu ya. Jadi sementara masih sementara pribadi-pribadi dulu atau ke DM Instagram gitu. Tapi kadang DM Instagram itu kan kami nggak setiap hari buka gitu ya kalau IG Pusbin gitu. Jadi nomor HP-nya ada di kita dibuka aja di IG kami ya, sekalian promosi boleh. Berarti nanti ada ini ya personal ya, nomor personal yang boleh di-share gitu, Diki. Iya, boleh. Mungkin usul, mungkin Pak Mansur besok-besok bikin satu nomor dinas hotline ya. Siap. Iya. Oke, lanjut. Nah, untuk mekanisme gimana ini Mas Dwiki? Mau dijelaskan lagi nggak untuk mekanisme apa tadi? perhitungan formasi? Oh iya. Kalau penghitungan formasi nanti kalau misalnya perlu perlu konsultasi ya silakan nanti dikontak dulu. Kalau misalnya mau kita konsultasi pakai Zoom gitu itu silakan nanti mau disampaikan ini kesempatan sendiri jadi karena itu kan lumayan berdurasi gitu ya untuk penghitungan formasi untuk analis Bangkom dan WI gitu. Tapi sementara ini Dwiki sudah melampirkan ya di kolom chat, sudah dilampirkan untuk ini rumus-rumusnya ya? Iya. Link-linknya, oke. Thank you Dwiki. Siap. Nah ini Pak Agus Muhammad tadi juga sempat resen kayaknya. Mbak Niken maaf, yang di kolom chat yang Pak Hidayat apakah sudah dibacakan? Sudah, tadi pertama kali. Ya. Oh iya, oke. Kita ke resen dulu ya mungkin Pak Agus Muhammad, silahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Niken, kemudian Mbak Triksi, Pak Abdullah, Pak Dwiki. Ada pertanyaan saya nih. Saya kebetulan sudah selesai persetujuan untuk naik jenjang ya dari muda ke madya. Usul dari PPK melalui Sekda Provinsi juga sudah saya peroleh. Kemudian formasi. Nah, ada yang ingin saya tanyakan begini. Kebetulan saya dari BPSDM Lampung. Nah, di BPS Lampung itu formasi Widya Iswara utamanya itu ada 15. Madyanya juga 15. Nah, tetapi formasi itu dimasukkan ke dalam keputusan gubernur begitu. Jadi keputusan gubernurnya itu untuk formasi Widya Iswara itu madyanya 15, utamanya itu 15. Nah, permasalahannya di dalam persyaratan pengajuan
untuk naik jenjang itu adalah persetujuan PKN. Nah, kemarin PPK itu sudah membuat surat untuk instansi pembina, untuk LAN, untuk memperoleh persetujuan teknis atau apa itu, dan sudah mungkin dalam minggu ini atau minggu depan itu akan dikirimkan ke LAN. Saya membayangkan surat persetujuan dari LAN dari Kemenpan RB-nya itu akan berproses sangat lama, gitu. Mungkin perlu waktu bulanan lah, kebayang sama saya itu bulanan. Nah, apakah saya boleh mendaftar untuk uji kompetensi itu selain syarat-syarat yang lain, khusus untuk syarat formasi itu keputusan gubernur? Nah, itu saja. Terima kasih Pak Abdullah, Bu Triksi, Mbak Niken, dan Mas Dwiki. Baik, Kasih, silakan Pak Mansur atau Mas Dwiki. Siap. Izin menjawab. Pak Agus sih, kita sering kontak-kontakan juga nih. Ya, untuk formasi memang ini kan persetujuan ini sudah kita sampaikan dari tahun 2022 Januari, Pak. Kita beri waktu setahun, instansi itu ada yang langsung gercep, langsung kirimkan penghitungannya karena mungkin butuh untuk diangkat. Ada juga yang ntar aja lah kalau mau diangkat gitu ya, baru ngajukan gitu kan. Akhirnya kan ini kan makan waktu, Pak. Jujur saja makan waktu ini bisa lebih dari 3 bulan gitu kalau menurut saya. Di kita itu penghitungannya kalau nggak cocok di kita nih, penghitungannya kebanyakan dari instansi, nanti berkurang, nanti bisa ada klarifikasi lagi, penghitungan ulang gitu kan. Akhirnya berlarut-larut nih, ada juga instansi, mohon izin aja, ada instansi lain gitu ya, sudah setahun belum selesai ada di kami gitu kan, karena kebanyakan utamanya atau kebanyakan medianya setelah dihitung dan belum menemukan penghitungan yang pas untuk itu gitu kan. Nah, sedangkan kita sudah mewanti-wanti nih dari tahun 2022, mohon untuk segera menghitung formasi. Nah, untuk tahun kemarin itu kita untuk naik ke pertama ke muda ke madya itu kita belum mewajibkan formasi itu untuk disetujui elemen PAN. Jadi masih boleh PPK. Nah, untuk tahun ini kan kita sudah beri waktu setahun. Nah, makanya kita sekarang kita wajibkan untuk semua jenjang harus ada persetujuan formasi dari Menpan seperti itu, Pak. Karena dari Menpan tuh nanti gak akan satu jenjang saja yang disetujui, pasti semua jenjang yang di ini. Nah, untuk analis Bangkom kita baru, karena ini kita kan baru formasinya baru berjalan gitu ya. Nah, ini bisa kalau analis Bangkom masih perhitungan dari instansi masih kita bisa terima gitu, Pak. Makanya mohon segera diajukan saja, nanti kan kita hitung bersama-sama untuk penghitungannya. Ini untuk semua instansi juga ya yang mengusulkan gitu. Ini sudah kita wanti-wanti nih untuk WI ini dari tahun 2022 Januari, malah nih udah setahun lebih sebulan, masa sih belum gitu kan. Ya udah ada sekitar 80 instansi yang mengajukan ke kita, sudah lebih dari setengahnya sudah kita keluarkan rekomendasinya seperti itu. Jadi tetap harus ada ya Pak Dwiki ya? Ya, karena kan di kita lancar nih Pak, tahapan berikutnya Bapak pasti tidak bisa juga gitu. Iya, kita kan hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi Pak. Instansi pembina itu seperti itu Pak, mungkin titik solusinya harus segera mengajukan penghitungan formasinya ke kita gitu Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Kita balik lagi. Lemes ini, Mas. Semangat Pak Agus. Jangan lepas-lepas, Pak. Pasti bisa. Terima kasih. Udah hampir jam 11 tapi masih ada pertanyaan. Mungkin kita bacakan dulu pertanyaan yang ada di chat ya Ibu. Dari Bu Rizka BKPSDM Kepri ini tentang kenaikan mengikuti uji kompetensi bagi Widya Iswara untuk kenaikan jenjang jika tidak ada kebutuhan jabatan. Apakah bisa? Apakah diberi kesempatan? Mengingat terdapat SE BKN yang memberikan kesempatan kenaikan pangkat kepada jabatan fungsional yang tidak dapat naik jabatan karena tidak ada kebutuhan formasi, namun dengan syarat harus sudah uji kompetensi. Gimana ini? Silahkan. Iya, kalau untuk tidak ada formasi kan ini kan kalau tidak salah di Permenpan baru itu bisa naik, kalau belum ada formasi bisa naik pakai uji kompetensi apa enggak ya? Nanti kita coba kita coba cari tahu dulu. Yang pasti itu bisa naik pangkat sampai satu pangkat lebih tinggi di jenjang yang di atasnya. Tapi kalau naik jenjangnya belum bisa. Nah, tapi kalau di Permenpan baru itu saya nanti coba saya pelajari lagi, bisa harus uji kompetensi dulu apa tidak gitu kan. Tapi di kami itu mewajibkan memang harus ada formasi dulu, karena
yang bersangkutan kan yang tahu butuh enggaknya itu kan instansi itu kan dari formasi, butuh butuh dia naik jenjang apa enggaknya gitu kan. Dia juga naik jenjang nanti nggak bisa juga karena sudah terpenuhi di atasnya gitu kan. Karena kan filosofi formasi itu jangan sampai jabatan fungsional itu tidak bekerja di dalam situ ya, di dalam jabatan itu gitu kan. Nah, jangan sampai memaksakan untuk ikut uji kompetensi tapi ternyata tidak bisa naik jenjang atau tidak bisa Jadi sementara untuk kewajiban uji kom itu kita masih mensyaratkan formasi itu, Bapak Ibu, ininya syarat utama malah yang kita mintakan gitu, formasi itu saringan utamanya seperti itu, bandingkan Ya. nutrisi. Baik, ini ada Variadi juga dari BKPSDM KPH. Ini tentang kontak person tadi sudah disampaikan. Nanti silahkan DM ke Instagramnya Pusbinjef Bangkom berarti ya Mas Duki. Iya, ada di infografis ada di bawah tuh, di pojokan bawah kecil itu ada nomor-nomor kita tuh. Ya, silahkan bisa main-main ke Instagramnya Pusbinjef Bangkom. Ya. Nanti ada kontak person yang bisa dihubungin di sana. Kemudian ada dari Bu Juni Susanti, tapi ini sudah dijawab sama Pak Mansur. Pak Mansur mau ditambahin lagi? Ya, jadi untuk kredit ya yang masih bisa dinilaikan, ini masih bisa ya Mbak ini ya, kegiatan yang untuk 2022 itu masih bisa sampai dengan 31 Desember 2022. Kalau masih ada ya kenapa tidak dinilaikan gitu ya. Tapi kalau setelah itu misalnya melaksanakan kegiatan di bulan Januari atau Februari ya nggak bisa. Tapi kalau sudah dirapikan kemudian tinggal dinilaikan ya saran saya dikirim saja. Ya. Baik, Pak Mansur izin bertanya sedikit lagi. Mangga. Kan kemarin itu ada transisi Permenpan 42 2021 ya, di mana ada target angka kredit per tahun. Misalnya WI pertama 18,75, kemudian WI muda 37,5 dan seterusnya. Nah, untuk target angka kredit per tahun ini apakah sudah berlaku gitu untuk periode sidang Januari misalnya? Ingat kan nanti sudah tidak ada pengajuan angka kredit lagi ya setelah Permenpan yang nomor 1. Itu mungkin Pak Mansur. Ya, jadi batasnya masih berlaku. Artinya apa? Walaupun ini penilaian di periode terakhir, bukan berarti terus semuanya bisa ditampung gitu ya, tetap ada batasnya. Kirain dapat bonus Pak. Soalnya kan kurang sedikit nih, tapi karena ada target angka kredit mungkin jadi harus menunggu tahun berikutnya ya Pak Mansur ya. Iya. Jadi misalnya yang ada berapa ya nanti silakan dikirim gitu kan, tapi tentunya juga mempertimbangkan ini batas maksimalnya juga ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan penilaian kreditnya. Karena sayang juga kalau nggak dinilaikan. Ini Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, kalau masih mempunyai istilahnya dupak yang belum disampaikan untuk kegiatan sampai dengan tahun Desember 2022, ya silahkan. Jadi silahkan untuk dinilaikan. Ini ya lumayan lah ya kan, ya, walaupun nanti tidak berlaku lagi dupak, tapi ini masih bisa dinilaikan untuk periode sampai dengan pertengahan 2023 ini ya, untuk masa penilaian sekarang. Tapi kegiatannya yang lalu ya, untuk tahun lalu. Demikian. Diki ada tambahan? Ini Pak Mansur udah dijawab. Baik, terima kasih Pak Mansur. Terima kasih Mbak Yuni dan juga Mas Mansur. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Yudi Andrianti Ningtyas DIY. Kalau mau naik Ukomadia, sedangkan dulu belum pernah mengikuti diklat pertama ke muda, solusinya bagaimana? Belum diklat. Ya, oke. Untuk naik jenjang kan sekarang kita syaratkan untuk harus ada sertifikat naik jenjang sebelumnya. Nah, ini berlaku untuk yang sudah pernah naik jenjang. Kalau misalnya diangkatnya dari perpindahan jabatan atau in-passing di jenjang yang sekarang emang belum pernah naik jenjang, itu tidak perlu melampirkan, hanya dilampirkan SK pengangkatannya aja. Dari misalnya in-passing dia di muda, dia mau naik ke Muhammadiyah, dia kan belum pernah.
mengalami dari naik pertama ke muda. Nah, dia melampirkan aja SK in-passing-nya itu. Ini ini buat kita men-track saja apakah yang bersangkutan itu naik jenjang sebelumnya, apakah sudah benar administrasinya gitu kan, karena mau diizin karena ada beberapa kami temukan ada yang ternyata naik jenjang tapi tidak pernah mengikuti uji kom atau pelatihan berjenjang sebelumnya gitu. Nah, ini kami untuk menangkal dan memfilter ini nih Bapak Ibu yang misalnya mungkin dari instansinya tidak pernah ikut uji kom atau pelatihan berjenjang sebelumnya tapi sudah naik jenjang gitu. Itu untuk kami jadi mintakan untuk sertifikat kenaikan jenjang sebelumnya. Jadi kalau misalnya belum punya karena diangkatnya in-passing di jenjang itu ya dilampirkannya SK in-passing-nya seperti itu. Bu Yudi, ini kayaknya raise hand sih, Bu. Ada yang mau ditambahkan pertanyaannya? Ya, izin Pak Dwiki, kalau misal dulu di tahun 2000, karena regulasi itu kan munculnya 2017 ya Pak Dwiki ya, terkait dengan yang diklat itu, diklat kenaikan jenjang jabatan. Sedangkan kami yang di DIY, itu ketika saya naik dari pertama ke muda, itu kan tidak melalui diklat, tetapi bisa SK-nya mudanya keluar itu ya, SK jabatannya. Nah ini ketika sekarang saya mau ke Madya, ini solusinya bagaimana ya Pak Dwiki? Apakah saya harus mengikuti UKOM yang pertama ke muda dulu, kemudian nanti baru muda ke Madya, meskipun PAK-nya sudah terpenuhi untuk Madya? Mungkin mohon pencerahannya Pak Dwiki kalau kasus seperti saya. Terima kasih. Ibu kalau pelatihan berjenjang kan emang dari dulu sudah ada ya, cuma emang pelatihan sertifikat uji kompetensinya emang baru ada kan 2017. Nah jadi yang dilampirkan sertifikat STTP yang dulunya saja. Ibu kan dulu sekarang belum ada Pak Dwiki. Jadi saya dulu belum ada. Tahun berapa itu, Bu? Saya 2017 pertama ke muda. Ada kok ya, udah lama Bu. Tapi Ibu sekarang di jenjang apa Bu? Izin. Muda. Pangkat 3D. Ibu kemudian PAK saya terpenuhi untuk Madya. Tetapi kan di persyaratannya ketika dulunya pernah melalui jenjang pertama, kemudian kan ada salah satu syaratnya menyertakan sertifikat. Kemudian saya sudah konsultasi kepada kepegawaian karena saya di UPT-nya Pak Dwiki, saya UPT-nya Dinas Kesehatan. Ini kepegawaian menyatakan gini, dulu itu memang DIY mengizinkan untuk kenaikan jenjang jabatan tanpa adanya diklat, begitu Pak Dwiki. Nah ini kan sudah berlalu beberapa tahun gitu ya Pak Dwiki yang kaitannya dengan administrasi tadi. Mungkin karena kami daerah terkait dengan hal itu istilahnya jenjang jabatannya lebih artinya keluarlah SK-nya untuk mudanya keluar. Nah ini kalau misal kejadiannya seperti saya ini solusinya bagaimana ya Pak Diki? Apakah saya harus UKOM ke pertama ke muda dulu atau bagaimana? Ini sebentar saya nanti kayaknya kita harus ada sesi sendiri nih Bu. Soalnya harus didiskusikan dulu nih kasus seperti ini karena yang sebelumnya itu izin di instansi lain gitu kita anggap itu kalau instansi lain ada kesalahan mungkinnya di administrasinya karena kan kita kan mewajibkan kalau mau naik jenjang itu kan ada ikut pelatihan berjenjang Bu. Kalau dulu izin karena kan saya juga baru masuk 2018 Bu di sini gitu kan. Kita belum tahu yang sebelumnya gitu. Ya, kalau persyaratan yang lainnya sudah terpenuhi Pak Dwiki. Seperti formasi pun sudah ada dari PAN sudah muncul kalau yang di DIY. Tapi sertifikat pelatihan berjenjang pertama ke muda pernah ikut Bu? Belum ada. Jadi dulu itu memang saya akan mengajukan, tetapi karena pembina kepegawaian saya di Dinas Kesehatan itu tidak perlu gitu ya, menyatakan tidak perlu. Pada akhirnya saya tidak mengikuti. Lah ini mungkin ada solusinya, mungkin tidak di sesi kali ini boleh Pak. Iya. Mungkin karena harus kaitannya harus kita diskusikan dulu ya Bu ya. Karena kaitannya kalau memungkinkan saya bisa masuk di UKOM di tahun 2023 ini gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Nanti kita diskusikan internal dulu Bu ya untuk kasus seperti ini Bu ya. Jadi terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Ini sepertinya sudah terbacakan semua pertanyaannya untuk Pak Riyadi dari BKPSDM KPH. Ini untuk JF analis kebijakan nanti beda sesi ya Bapak, beda unit. Nanti bisa langsung ke hotline-nya Sedulur Pusaka saja, meluncur ke sana. Untuk ini khusus untuk Widya Iswara dan JF analis Bangkom terlebih dahulu. Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Oh ini ada tambahan dari Pak Sigit Herbowo.
Untuk aturan Permenpan nomor 1 tahun 2023, kenaikan pangkat yang tidak ada formasi, ada aturan wajib UKOM-nya. Ini kayaknya membantu Mas Dwiki pertanyaan yang tadi ya. Satu lagi ini dari Bu Vina Dawatul A dari LKPP. Bagaimana uji kom saat ini setelah Permenpan baru ini akan seperti apa? Silakan Mas Dwiki. Yang pertanyaan mana, Mbak? Maaf. Bu Vina Dawatul, Oh, bagaimana nah. uji kom saat ini setelah ada Permenpan baru? Oh iya, Permenpan kan baru berlakunya Juli 2023. Ya kira sementara itu masih payung kita itu masih Permenpan 13 2019 sementara. Jadi masih pakai yang berlaku di tahun ini sebelum Permenpan 1 gitu ya, apa yang sebelum-sebelumnya masih sama gitu. Karena kan Permenpan 1 ini baru berlaku kan bulan Juli nanti 2023. Nah, kita juga sama-sama belum tahu sih gimana ke depannya seperti apa, karena kan kita menunggu turunan dulu dari BKN-nya seperti apa, baru kan kita juga susun peraturan yang lebih teknisnya seperti apa gitu ya. Gitu mungkin. Baik, ini sepertinya sudah terjawab semua ya Bu Triksi ya. Nanti apabila Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung meluncur ke Instagramnya Pusbin JF Bangkom atau bisa nanti juga melalui Humas LAN. Itu Bu Triksi, saya kembalikan ke Bu Triksi. Dan jangan lupa untuk daftar hadir dan share materi sudah di-share kembali bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Niken, Mas Dwiki, Mas Mansur, Mbak Dwini, dan semua teman-teman, baik yang dari luar LAN maupun yang dari internal ya. Jadi mudah-mudahan forum ini bisa sedikit memberikan informasi tambahan terkait pembinaan WI dan analis Bangkom. Tapi semisal masih banyak yang ingin disampaikan, masih belum cukup. Tadi solusi ditawarkan oleh Pusbin JF, jadi bisa diakses media sosialnya Pusbin JF. Melalui media sosialnya LAN juga monggo silahkan nanti kami teruskan kembali ke tim di Pusbin gitu ya. Kemudian untuk personal kontak ada katanya sudah di-share di salah satu postingan di media sosial Pusbin JF. Dan kami selaku mediator atau apa ya, kalau kami di Poksi Humas dan Protokol ingin minta bantuan Bapak Ibu jika berkenan, ada survei kecil-kecilan terkait layanan informasi, sudah saya share linknya di chat room. Itu juga kalau berkenan Bapak Ibu mohon berkenan untuk mengisi, memberikan masukan pada kami terkait pelaksanaan layanan informasi. Baik, untuk bahan tadi saya sudah share juga. Kemudian apa yang tadi dijanjikan Dwiki untuk mediasi atau fasilitasi khusus ya terkait apa tadi yang perlu ditambahkan, diperpanjang, nanti mungkin boleh difasilitasi di luar forum ini. Baik Bapak Ibu, sekali Mungkin lagi kami ya. boleh apa satu statement lagi apa buat apa membantu mangga. ya. Izin Bapak Ibu, selain ke kami gitu ya untuk konsultasi, bisa juga ke kepegawaian masing-masing. Karena kan kita ada grup PIC Bapak Ibu. Dan PIC itu ada di Biro Kepegawaian, ada yang di PKD atau BKPSD masing-masing gitu. Nah, info-info dari kita tuh harusnya sudah tahu kalau kalau udah ini. Jadi pendaftaran pun nanti melalui mereka, kalau WI itu kan melalui sistem informasi yang mendaftarkan PIC-nya gitu. Betul. Jadi sekali lagi mungkin stakeholder atau rekan kerja, mitra kerja dari LAN adalah mungkin di unit-unit pembina kepegawaiannya dulu. Selain juga mungkin boleh perorangan, tapi biasanya melalui instansi atau unitnya yang terkait, gitu ya. Jadi silahkan di follow up kalau memang perlu ada yang diteruskan dari hasil diskusi atau ngobrol-ngobrol pagi ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di forum sejenis dengan tema yang lain. Dan kami tetap membuka akses untuk diberikan masukan terkait semua layanan publik Lembaga Analisis Negara. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Mohon maaf untuk semua kekurangan. Saya Triksi dan Niken dari Humas Protokol mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam Bu Triksi, warahmatullahi Mbak Niken, wabarakatuh. Terima kasih Pak Mbak Mansur. Niken. Sama-sama. Terima kasih Mbak Sama-sama. Terima kasih Niken. banyak Bapak Ibu, Mas Boleh berkenan Mansur. ngisi surveinya ya Bapak Ibu. Siap, siap, siap. Setelah ini Terima kasih Mbak Mbak Niken ya. Junior. Ya, Mbak. Terima Oke. kasih. Ya. Mas Mansur, Mas Dwiki, Mbak Dwi ini makasih ya. Sami-sami. Sami-sami, Bu Bu Ida, Triksi. halo apa kabar Bu Ida? Baru kelihatan. izin live ya Bu. Ya, monggo Mas.